Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada mata kuliah apresiasi drama, ya. Melanjutkan tinggal sedikit materi tentang tata artistik, ya. Tata artistik yang hari ini kita pelajari, yakni tata busana dan tata rias. Tentu itu nggak asing ya, buat kalian itu sudah nggak asing ya, karena dekat dengan kalian ya, walaupun nggak bermain teater, yang namanya busana sama rias kan dekat ya, ya, dekat kan? Manten. Setiap hari ibunya, kalau yang cewek ini saya lihat sudah mulai merias gini. Kalau semester 1 belum enggak begini. Sekarang sudah mulai kenal yang namanya make up. Walaupun ada yang masih bertahan natural, tapi sudah mulai hampir semuanya. Hampir, hanya tinggal beberapa saja yang memilih natural. Ya, jadi untuk tata rias itu kayaknya sudah kenal. Ya, dan busana kan setiap hari juga pakai busana ya, ini ya. Kan nggak mungkin nggak berbusana ya keluar rumah ya. Jadi rasa ini perlu saya sampaikan sedikit saja modifikasi yang paling penting, bagaimana tata rias dan tata busana ketika masuk ke teater atau ke drama. Itu ya. Jadi fungsinya itu apa sih tata busana dan tata rias? Mendalami karakter, menghidupkan suasana. Oke, sama kayak karakter ya kan. Ya, jadi itu ya. Intinya ini pendukung, ya, yaitu pendukung. Jadi harus disesuaikan dengan suasananya seperti apa. Jadi di dalam teater itu harus realis. Nggak boleh kalau nggak realis itu, ya. Jadi misalnya latarnya itu pedesaan, ya. Kemudian membuat busana yang elegan, glamor, dan full make up. Ini latarnya pedesaan. Nah, ini nggak logis, nggak boleh. Ya. Ketika pedesaan berarti busana yang seperti apa yang harus dipilih? Hah? Sederhana itu kayak apa rek? Kan ibu kata sederhana itu kayak apa? Kaos oblong, kaos persen, kaos partai, lah itu boleh, ya. Harus logis, nggak boleh kalau tiba-tiba pakai, oh aku punya baju ini, aku sebagai aktornya aku punya baju ini, tak pakai baju ini aja ya, nggak bisa begitu. Jadi settingnya itu di mana itu disesuaikan. Nah, satu contoh lagi, misalnya sebagai pengemis, ya, kemudian aku pakai bajuku aja biasanya, lu nggak boleh. Pengemis itu kayak apa sih? Ya, jadi harus kalian itu harus melihat pengemis di jalanan. Kalau orang yang ngemis itu pakai bajunya seperti apa? Ya harus cari baju seperti itu. Gak boleh baju kalian sehari-hari itu dipakai kostum untuk tokoh pengemis. Ya, harus disesuaikan. Ya. Atau dimodifikasi biar terlihat karakter pengemisnya, kan gitu. Masa pengemis itu kadang saya tahu loh, saya mengamati ternyata mereka juga main drama, ya. Pagi kalau saya lagi jalan-jalan ke pasar gitu ya, itu wajahnya itu kan nggak asing. Kok cantik orang ini ya? Itu masuk ke pasar.
ternyata ke Ponten. Ya, saya nggak sengaja menunggu dia, tapi setelah itu saya kan beli bubur, ya. Habis makan bubur itu ternyata dia itu kayaknya punya rute, jadi dia ke ujung yang paling sana, baru nanti jalan ke sana. Jadi setelah dari pasar kalau di Mojosari itu kan di tengah-tengah, ya. Itu ke perempatan Panjer situ, baru nanti jalan ya ke selatan, muter sampai ketemu lagi di situ. Rutenya begitu ternyata. Dan yang mengagetkan saya waktu makan bubur, loh, ternyata sudah pakai baju dinas, beda dengan yang tadi. Oh, gitu ya. Jadi saya menganggap dia sedang berteater di kehidupan. Dan dulu ketika saya usil gitu, saya masih SMA, itu saya usil dengan teman saya itu. Saya ngopi di JT, tahu JT ya? Di Mojokerto itu. Nah, itu kan juga ada orang-orang yang begitu ya, kadang-kadang. Kalau yang pernah nongkrong kan kalian pasti merasakan, jek kait sak seruputan ono wong jalu, sak seruputan ono wong ngamen, itu ya. Dan iseng lah, namanya saya masih remaja ya katanya. Rame ya Bu. Jadi pertanyaan itu kan seharusnya ditanyakan untuk penjual ya. Tapi itu kami tanyakan untuk pengemis. Rame ya Bu, dinten iki. Jawabannya gimana? Sepi Mas. Ansal pinten? Sepi. Malah mek 150 iki. Lho, lah biasane nek rame ansal pinten. Jadi yamene mah gorong bengi setengah hari iku wis oleh 600. PNS kalah ya. Gitu loh. Ya. Jadi saya melihat pengemis sekarang itu ya seperti dia itu sedang memerankan peran gitu loh. Wong bajunya bagus kok waktu berangkat. Nanti pulang ya ganti baju lagi. Gitu. Ya. Dan saya suatu ketika itu orang yang sama, itu di momen yang berbeda, saya lihat dia pulang itu naik bus. Ya, sudah pakai baju biasa ya, bukan baju dinas ya. Jadi gitu. Oh, jadi ini pekerjaan mereka ya. Begini. Makanya kadang itu kalau kalian mengamati kadang dia pakai kayak sewek kayak apa itu sebenarnya baju dinasnya. Baju biasa bukan. Nanti kalau pulang baju dinas dimasukkan balik dari kantor. Jadi ya pakai tas kayak kalian gitu bagus-bagus. Itu kan dimasukkan di tas gendongnya itu yang berupa sewek itu. Sama bajunya. Jadi kan gitu. Dan yang miris lagi itu saya pernah tanya, ya observasi karena saking gatelnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang bawa anak, itu ternyata kadang sewa anak. Jadi mereka begitu totalitas gitu loh, biar terlihat memperhatikan bawa anaknya. Ternyata itu bukan anaknya. Ya, saya pada momen ketika saya menelusuri itu, gini ya, jadi ini pilihan. Jadi akhirnya sejak saat itu ketika hati saya tek pengen memberi ya tak beri, kalau enggak ya kalau enggak tek gitu ya enggak tak beri. Tapi saya minta maaf gitu. Jangan pernah mencaci maki ya, enggak boleh. Maksudnya kalian marah-marah ke pengemis enggak boleh. Ya, kalau enggak bisa memberi ketika orangnya datang ya minta maaf, ngapunten. Iya. Jangan dimarahi. Siapa tahu itu waliullah yang berubah gitu, menyamar lah, itu kita nggak tahu juga ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi dia itu kurang totalitas menjadi pengemis, kurang menjiwai ya, mintanya itu minimal 2.000 tidak 500 per muring itu kan ya, berarti kan dia kurang menjiwai. Nah, besok-besok kalau kamu ketemu kan malah males lagi ngasih dia. Iya kan? Nah, karena itu merupakan bentuk kegagalan dia sebagai profesi pengemis ini. Loh, sekarang profesi loh, ada yang kadang membawa kotak amal gitu ada loh. Ada yang membawa proposal gitu. Kalender. Dan yang miris itu kadang saya ya Allah, ya jangan begini. Anak pondok gitu. Disuruh jual kalendernya. Ditanyain pondok mana enggak mau jawab.
Kadang itu ini apa bener anak pondok atau dia mengatasnamakan pondok itu, ya itu kan gak jelas. Jadi ketika ditolak nggak beli itu ya, dia ya kayak gitu memaksa meminta apa sumbangan seikhlasnya. Akhirnya ke sana, oh ini sudah gak jelas. Memang ada gerakan itu ya di pondok, tapi dulu itu juga nggak begitu, nggak kayak sekarang. Jadi kan kayak jadi pola-polanya itu sekarang sudah apa ya berubah gitu. Zaman ini semakin bergeser, makanya saya menyebutkan tadi itu dunia sudah carut marut sekarang. Yang nggak ada manusianya saja hancur, apalagi yang banyak manusianya. Ya, semakin kayak gitu tadi ya, pengemis jadikan profesi. Mereka make up loh, make up pengemis loh mereka, gak main-main loh. Kalau kamu kan make up cantik ya, dia sudah make up karakter. Serius ini, dia kan terlihat kayak sang gitu kan, dia main make up gitu. Gak beneran kotor soalnya. Iyalah. Jadi yang kalian lakukan sekarang make up yang kalian pakai kuliah ini kan make up cantik. Dan dia sudah make up karakter pengemis. Ngeri loh. Ya. Jadi ini salah satu bentuk yang harus kita pahami ketika kita memilih busana, ketika kita memilih rias. Ya. Karena apa? Karena itu selain keindahan visual, itu juga bisa menggambarkan strata atau kondisi sosial tokoh. Ya. Kalau pakai baju pengemis nggak boleh, pakai baju begini nggak boleh. Itu strata sosial nanti harus tergambarkan. Ya. Hand property juga harus disinkronkan. Maksudnya pengemis itu bawanya tas gitu tapi ngemis bajunya sudah bagus kan gak sinkron yang dibawa. Makanya ibu tadi itu tasnya dimasukkan ke sewek dan dipanggul kan gak kelihatan akhirnya tasnya. Tapi misalnya ngemis tapi yang sambil nenteng tas ternyata Sophie Martin gitu ya, itu kan menyakitkan gitu kan. Apalagi cewek yang tahu gitu ya. Jadi mau ngasih itu wes emosi duluan itu loh. Terus pakai Sophie Martin. Nah, tapi kalau pakai misalnya itu kantong kresek atau pakai karung, entah itu karung beras atau karung pupuk, itu kan masih diterima secara logika. Oh gini ya. Jadi kan kayak gitu. Strata sosial itu tergambarkan. Jadi nggak boleh serta merta dipilih kayak gitu saja. Nah, untuk jenis tata busana yang perlu diperhatikan selain karakter tadi, itu yang pertama adalah realis. Ya, ada jenis busana realis. Jenis busana realis itu berarti hampir sama dengan keseharian, nggak ada beda, nggak didesain khusus. Ya wis sama. Ya misalnya pakai kebaya, ya wis kebaya pada umumnya. Itu realis ya. Kemudian busana historis. Busana historis itu seperti apa sih? Ya yang bisa memunculkan efek sejarah. Ya. Misalnya ya, efek sejarah apa yang ada di naskah itu? Misalnya cerita tentang perang. Ya. Zaman perang itu di Indonesia tahun berapa? Berarti sebelum 45 ya. Tahun seperti itu. Jadi kalian risetnya ketika mencari di Google, jadi baju era 20-an misalnya. Jenis bajunya seperti apa? Ya. Nah, itu. Secara celana saja, celana harian itu sudah nggak sama loh dengan celana saat ini. Era 20-an ya. Itu sudah beda, baik baju celananya laki-laki itu sudah nggak sama. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau settingnya historis tahun 20-an berarti bajunya disesuaikan. Pak, caranya gimana? Cara cepat kalau lagi tidak ingin ribet, ya datanglah ke Lowaan. Tahu Lowaan?
penjual baju bekas itu. Ya, itu di situ itu kalian tinggal milih aja yang kira-kira cocok di era itu. Yang penting kan tahu gambarnya, trennya saat itu kayak gimana. Itu ada di sana. Makanya orang-orang yang ingin tampil beda biasanya mereka mengoleksi baju-baju di sana. Pak kan jelek pak. Loh, ngawur, justru itu lebih bagus daripada harga di pasar. Karena semua barang-barang branded di sini. Cuman masalahnya bekas. Nggak tahu bekasnya orang lepra atau bekasnya orang apa gitu kan, nggak tahu, yang penting bekas kan. Tapi itu kan teknik yang paling bagus itu kan direndam air garam. Ya, air garam sama air hangat itu loh. Itu kan membunuh bakteri. Nah, sudah aman setelah itu. Dulu saya berburunya baju itu begitu. Apa? Pengen terlihat nyentrik. Karena dari celana saja di pasaran nggak ada saya pakai celana yang. Dulu itu saya memilih celana polkadot. Kan nggak umum ya, kan nggak ada itu. Kemudian cari pokoknya yang unik-unik lah, biar nggak sama dengan orang-orang. Untuk membangun identitas bahwa saya ini orang nyentrik. Jadi kan kayak gitu. Tapi branded barangnya. Yang penting jangan beli brandednya orang-orang barat. Pasti kegedean. Kan boleh tinggi-tinggi ya, gede-gede. Dan nyarinya itu kalau nggak dari Jepang, dari Cina, Asia, itu mirip-mirip. Dan kayak gitu. Kemudian busana simbolis. Yang terakhir busana simbolis. Busana simbolis itu seperti apa? Nah, yang bisa menggambarkan maksud dari tokoh itu. Misalnya, ini pernah pada suatu pementasan ketika saya mementaskan bayangan, tokoh bayangan. Ini tokohnya satu, tapi dia punya 7 bayangan. Ya. Nah, tokohnya satu, terus bayangannya 7. Jadi saya mengimajinasikan tokoh bayangan. Ya, jadi saya menjahit baju untuk bayangan. Bentuknya saat itu mungkin yang mirip bayangan, oh hantu aja lah, kayak itu loh, hantu-hantu apa ya? Di film Harry Potter itu loh, yang ada baju dari atas sampai bawah itu loh. Jadi saya membuat baju itu, menjahit sendiri. Ya, karakternya yang jahat saya kasih warna hitam. Jadi kan itu tertutup gini ya. Jadi kayak aku tudung gini, wajahnya ini nanti nggak boleh sampai terlihat. Jadi kelompok. Kayak jubah. Jadi terusan nggak boleh, teknik jahitnya itu nggak boleh terlihat sambungan. Tricky juga jahitnya karena nanti kalau terlihat kan terlihat ada coraknya, ada warnanya. Ya, walaupun polos dari atas sampai bawah, ya, tapi nggak boleh ada kayak gini kan, ini ada jahitan toh, kelihatan toh. Nah, itu saya buat nggak boleh kelihatan jahitnya. Ada sambungannya tapi nggak boleh terlihat. Jadi itu di akal, ya. Jadi jahitnya di sini, turun sini sampai kaki di samping. Gitu. Jadi kan kayak gitu. Dan bahannya, kalau bahannya kaku, itu pasti terlihat kalau itu sedang dijahit atau sambungan. Jadi nyari bahan yang lentur, ya, yang licin. Sehingga kalau ada jahitan itu nggak terlihat. Sampai segitu. Karena ini maksudnya simbol. Ya, bayangan. Nah, itu saya buat hitam, merah, kuning, biru, hijau dan putih. Nah, ini nanti dia membisikkan karakter-karakter yang macam-macam. Yang putih berarti dia ngajak kebaikan, gitu ya. Yang netral. Ketika hijau dia menyuruh pokoknya yang ibadah yang baik, kayak gitu. Nanti kalau merah dia emosi. Ya, penuh dengan meluap-luap. Ya. Biru energi. Simbol-simbol warna itu juga dimasukkan ke karakter, jadi nyambung. Ya. Intinya tokoh itu satu, tapi ketika dia sendiri ada 7 bayangan itu yang membisiki dia.
kayak orang schizophrenia itu. Dia punya suara-suara kayak gampangnya kalau kalian pernah nonton sinetron, kadang sini ada iblis, jalan itulah. Nah kayak gitu. Nah itu loh yang saya visualkan. Karena dia hanya bayangan dirinya dan jumlahnya 7, ya nggak mungkin lah saya buat satu kayak mini peri, yang satu kayak iblis gitu. Kan jumlahnya 7. Nah akhirnya saya buat itu. Itu busana simbolis. Ya, ada 3 busana. Yang pertama realis, historis, dan simbolis. Itu perlu diperhatikan dengan baik. Begitu juga untuk rias. Ya, rias itu nggak boleh asal rias saja kayak gini natural. Seperti pengemis tadi kan ada karakter. Nanti kalau pemainnya Ahlan ini usia berapa? 25. Misalnya Ahlan dapat karakter usia 70. Nah, make upnya bagaimana muanya ya, make up artisnya mengubah Ahlan yang umur 25 menjadi 70-an. Apa yang dilakukan tukang make upnya kira-kira? Kerutan. Tuh. Warna rambut. Ya warna rambut dikurai uban. Warna rambut gak gelem uban. Ya, jadi kayak gitu. Itu harus dipahami. Ya. Terus misalnya ini perempuan usia 27 tahun. Matang-matangnya perempuan ya. Tapi dia pemarah. Bagaimana cara make upnya? Alis. Bibirnya warnanya yang menunjukkan dia pemarah itu. Karena kalau elegan pakai warna apa? So. Kalau romantis pakai warna apa? Hal-hal begitu itu nggak boleh ngasal. Ya, di dalam drama harus terlihat. Ya, untuk menguatkan karakter. Ya. Terus misalnya tidak hanya soal karakter, misalnya di dalam pementasan itu lampunya terbatas. Ya. Bagaimana make up ini bisa membantu lampu? Ya, warna apa yang gampang memantulkan cahaya? Jadi pertimbangannya adalah itu juga. Ya, tidak sekadar karakter saja. Ya, jadi seperti itu. Hal selanjutnya untuk hubungan ini antara minta tolong. Kesana. Nah, jempol kanan memegang ini, jempol yang kiri memegang dulu. Ya, nanti berjalan pelan. Sampai balik. Ya, berikan. Dimulai berbeda. Saya lanjutkan lagi ya. Untuk busana dan rias yang paling penting lagi, ini harus sinkron dengan yang namanya sutradara. Nggak boleh tim rias sama tim busana nggak karpet dulu. Nah, kenapa? Butuh simbol tadi. Ya, yang harus disinkronkan dengan sutradara. Ya. Jadi harus ada komunikasi. Ya. Jadi kayak gitu. Ya, ini penting dalam membentuk visualisasi drama. Sehingga apa? Efek artistiknya itu muncul. Karena tidak sekadar cantik-cantikan ketika pentas itu. Ya. Di dalam drama itu tidak sekadar cantik-cantikan saja, tetapi memunculkan simbol, memunculkan karakter, memunculkan suasana. Nah, bagaimana itu semua dimunculkan? Ya, ini perlu benar-benar dicermati sesuai dengan naskah yang ingin diperankan. Ya, misalnya contoh penerapan untuk tokoh tua. Ya, tadi itu keriput, kemudian warna busana apakah boleh yang jering-jering? Ya,
Kenapa? Karena orang yang atau juga orang tua itu identiknya itu menggunakan warna-warna yang agak gelap dan agak usang. Ini berarti ada riset ya. Kamu berarti mengamati bajunya orang-orang tua. Gila. Karena apa? Karena ya saya dulu itu nggak memperhatikan itu. Ini pengalaman hidup. Orang tua saya belikan warna yang jreng. Ternyata nggak mau pakai gitu. Terus katanya loh, mau setua ini kelambi jreng-jreng. Ternyata nggak mau. Baju batik itu akhirnya ya tak belikan, nggak mau ya akhirnya saya yang pakai. Gitu. Nah, dari situ akhirnya saya punya pengalaman hidup bahwa ternyata warna-warna gelap itu untuk orang tua. Jadi untuk yang muda itu boleh masih jering-jering gitu, masih nggak apa-apa. Kemudian untuk tokoh bangsawan, misalnya kalian memilih bagaimana untuk tokoh bangsawan? Untuk busananya warna emas, rapi, mewah, ya. Perhiasan. Untuk riasnya malah nggak glamor. Iya. Jadi coba kalian mengamati, riset, dari strata ekonomi di kampung kalian saja, ya. Pilih 3 orang yang paling bawah, ya paling bawah untuk terserah kalian menggambarkan kayak apa, kemudian menengah sama atas. Coba amati riasan 3 orang ini. Ya. Pak, lihat. Itu pasti berbeda. Orang ini. Terus kalau kalian ingin melihat lagi, ya. Orang biasa, orang kaya, sama miliuner atau triliuner. Ini orang yang triliuner ini sudah nggak kayak yang orang kaya ini. Jadi mereka itu jadi lebih soft. Jadi apa? Sudah nggak pengen nampak lagi. Sudah nggak ingin menunjukkan kekayaan. Orang yang benar-benar kaya itu sudah nggak ingin. Make up itu juga nggak ditunjukkan. Kenapa? Karena sudah gini loh ya. Kan bawah, ya, kemudian kaya. Nah, kaya raya itu turun lagi. Nggak di atas, tapi gini loh. Ini sudah setara dengan ini. Baru kenapa sih sebutannya OKB pasti ngetarani ya karena baru naik. Nanti kalau dia sudah benar-benar kaya dia turun lagi. Sudah nggak ingin menunjukkan kalau dia kaya. Salah satu strateginya dia ingin mengelabui pajak. Ya itu ya. Tapi yang lain-lainnya itu sudah bosan di sini tadi itu orang-orang yang butuh ketika pengen utang, pengen apa itu dia sudah mulai bosan menemui orang-orang yang tiba-tiba nggak pernah bertamu puluhan tahun tiba-tiba datang. Nah ini posisi di atas tadi itu dia sudah bosan sehingga proses itu akhirnya yang membuat dia turun. Pengusaha, coba kalau kalian tahu Bob Sadino, nggak tahu. Wes kak ada Bob Sadino. Kalau kalian pernah ke bank lihat Cina itu ke bank, ya. Menurut kalian mereka itu biasa saja, apa kaya? Apa kaya raya? Biasa. Nah biasa tampilan mereka seperti apa? Ya pakai kaos, sobrang, pakai sandal jepit. Tapi yang di bawah apa? Yang disetor pakaiannya kayak gitu loh. Sedikit apa banyak? Kadang yang ruapi, wangi gitu ya. Setornya ternyata nggak ada seperempatnya orang yang gak karu-karuan itu tadi. Yang pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek gitu ya.
Yang kadang itu malah kadang saya itu mereka itu kadang nggak mikir, kadang dibuntut plastik gitu loh kadang itu uangnya. Plastik kresek hitam. Tapi isinya kalian bisa membayangkan kresek hitam yang tanggung itu isinya berapa itu? Bisa nggak membayangkan? Hah? Yang kecil aja itu bisa 700. Yang kecil bisa 700. 700 apa? 700 juta. Itu kadang mereka itu segitu, ya, setor dan itu setiap hari. Gak percaya, coba mereka itu keren ya, manajemennya itu tega dengan dirinya. Sudah kaya raya itu loh, ini atasan kakak saya, tempat kakak saya kerja. Sudah kaya, menurut saya itu sudah kaya, tokonya sudah besar, mobilnya sudah bagus. Tapi dia kalau pendapatan untuk bayar utang belum terkumpul, ya nggak makan, nggak sarapan. Jadi sarapan dia kalau uang utang misalnya cicilannya itu di bank itu nanti dia harus mencicil 50 juta. Sebelum 75 juta dia nggak makan. Itu orang Cina. Ternyata nutup untuk bayar utangnya per hari katakanlah itu 75 juta dibagi 30 ketemu berapa? Ya kecuali kalau pamannya kambing bisa. 2,5. Ya 2,5 berarti. Jadi kalau dia belum dapat 2,5 juta, dia nggak sarapan. Baru 2,5 juta itu terkumpul kadang juga jam 9 ya dia baru sarapan. Kadang jam 11 ya baru sarapan jam 11. Jam 1 ya baru sarapan jam 1. Mereka ketika usaha pasti jadi kan orang-orang itu. Tapi kalau kita ya misalnya punya modal 20 juta, kita belanjakan untuk usaha hari pertama, ya uang kan sudah habis ya, sudah berubah. Kemudian dapat uang 100.000, perut wis kriwik-kriwik ya budal sarapan. Ya kan? Kita begitu. Sehingga kadang 2 tahun atau 3 tahun sudah wis enggak bisa usaha lagi karena enggak balik. Karena apa? Uang bisnis itu dimakan sendiri terus. Iya. Manajemennya itu. Iya. Karena itu termasuk filsafatnya orang Jawa itu kan gitu. Iya. Saiki sesuk ya dipikir meneh. Iya. Iya. Amu-amuan aja ya. Jadi kayak gitu itu. Nah, untuk antagonis. Jadi warna-warna gelap, kemudian riasnya harus tegas, itu antagonis. Ya, makanya kadang orang-orang kejem itu pakai baju merah atau baju hitam, bodyguard itu kan ditunjukkan gitu ya. Kalau nonton film, nah, seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, ketika untuk rias dan untuk busana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tata rias dan tata busana ketika dalam sebuah drama. Seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang kita membahas artikel. Ya. Untuk kebetulan tadi ngomong strukturalisme profetik dulu. Kan satu naskah ya, sosiologi sama itu ya. Sama ya. Jadi gini, yang artikel yang kamu pakai itu sastra profetik. Kunto Wijoyo. Ya. Nah, jadi itu perlu diganti secara teori. Jadi gini, ini untuk general, ya, untuk general yang belum sesuai disesuaikan, yang sudah nanti bilang angkat tangan sudah. Ya karena baru saya cek 3 tadi, masih kurang 3. Jadi untuk general ini. Judul tidak boleh lebih dari ini. Ya, coba dicek. Biasanya 15 Pak. Ya. Ya maksimal, makanya nanti upayakan jangan sampai melebihi ini. Kalau bisa lebih pendek kalau apa. Jangan terlalu pendek. Jadi kisarannya itu sampai 6. Kisaran kata untuk judul. Ya. Nanti kayak yang terlalu pendek belum di atas 7 tambahi. Ya. Kalau yang terlalu panjang dikurangi. Jadi space-nya antara kata. Abstrak
Ya. Ini nanti dicek sudah sesuai jumlah itu apa belum. Seratus sampai 150 kata itu isinya apa? Isinya ini. Ya. Fokus, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Itu abstrak. Nah, abstrak ada jurnal yang minta bahasa Indonesia. Ada yang minta 2 bahasa Inggris. Ya, itu sesuaikan dengan jurnalnya yang mau dirujuk. Oke. Kemudian kata kunci. Ini macam-macam tiap jurnal. Mak yang umum 3 sampai 5. Jurnal itu abstraknya itu bukannya 150 sampai 250 kata. Nah, ini macam-macam juga jurnal. Standarnya ini di sini. Ini standarnya. Ya, standar. Nah, setiap jurnal kadang punya. Nah, makanya itu ketika menulis itu diperhatikan template jurnal. Nah, template jurnal itu sudah ada kriteria jurnalnya masing-masing. Ya. Setelah kata kunci baru pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini ya. Kalau seperti itu, sedangkan kan yang punya kekuasaan paling penting yang di sini. Cuma dia secara pendidikan demokrasi semakin tinggi. Nah, kalau ini juga berpengaruh dalam produksi bahasa tertentu. Kemudian pendahuluan biasanya memuat ini. Setelah itu metode. Ini yang menggunakan ini ya. Tapi yang ketika yang atas bicara yang bawah maksudnya ini akan muncul nanti ada dua seperti ya itulah tadi. Kemudian kalau kita bicara ini yang perlu diperhatikan. Karena lolos tidaknya di jurnal yang dibaca adalah ini. ketika Terus masyarakat ini. di bawah ini namanya dari posisinya, siapa yang dapat mengalami? Ketika ini sudah nggak memenuhi, dicek. Jadi ini yang di sini. Ini sudah goal, baru akan menuju metode dan hasil. Bacanya maksudnya, reviewer jurnalnya itu bacanya setelah abstrak lihat pendahuluan. Nah, pendahuluan itu latar maksudnya kalian itu ngomong apa, mau membahas apa itu, kemudian fenomenanya apa, permasalahan yang mau dibahas itu apa. Kemudian data itu dari objek sama realitas. Ya, jadi disambungkan di sini. Kemudian teori itu ada di bagian sini. Ada yang ada kajian pustakanya di atasnya sini. Nah, ini bergantung template ya. Ada yang jadi satu dengan pendahuluan. Nah, ada yang dipisah sendiri, kajian pustaka sendiri. Ada yang jadi satu di sini. Jadi nanti lihat template. Nah, baru setelah itu kebaruan. Kebaruan itu apa yang membedakan artikel kalian dengan artikel yang lain. Ini di bagian akhir ini cukup jelas secara implisit ya. Satu kalimat saja. Kemudian akhirnya muncul kelompok dominan. Ini teori yang di sini nanti cara analisisnya harus digunakan. Ya. Nggak boleh, misalnya di sini yang belum ada teorinya, ya itu harus direvisi, harus dimasukkan teorinya. Nah, itu teori itu digunakan untuk analisis. Nggak boleh ada teori terus analisisnya carane dhewe. Ya, jadi ini nanti yang terintegrasi tersinkron. Ada yang sudah seperti ini atau ada yang kurang.
Terlihat nggak? dianggap sebagai kalkulator itu ya. Silakan, misalnya masih ada yang kurang. SDM-nya nggak terlalu maksimal ya. Tapi muncul lah. Kamu apa? Pakai apa? pakai ini sendiri atau sendiri pakai kajian dari jadi pendapatnya itu nggak jadi satu. Tidak. Sesuai template apa enggak? Iya. Ya sudah, ngikuti sesuai template-nya. Tujuannya sudah jelas. Disasar kemana saja? Sudah. Yang satu, kamu jurnal apa? Jurnal yang dituju. Oh, jurnal yang tujuh. Padahal kurang berusaha untuk Jurnal mengurangi angka pendidikan. Abdimas, Abji. Iya. Alan pakai jurnal apa? Kemudian Belum. dengan biasanya bisa maksimal. Kemudian yang lain, 1, 2. Karena biasa asli. Terus yang lain kelompoknya mana lagi? Kayak itu kan ya sama. Sudah jelas apa belum? Yang lain? Kita katakan antara Sudah. di sini dan di sini. Target jurnalnya? Itu. Sudah. Biasa kita akan jalannya seperti itu. Nah itu nanti kalau ada di websitenya ada WA, di WA. Mengapa? Karena ini untuk kuliah ada deadline. Deadline-nya Januari. Ya, kalau nggak bisa publish ya minimal dapat ini Tentang konsumsi tadi, kalau dari jurnalnya. ini enggak, Jadi kalau Januari itu nggak bisa terbit minimal dapat ini. ini juga dipahami. Ya, minimal dapat ini. Makanya kalau ada WA langsung di WA jurnalnya. Termasuk orang-orang pendidikan itu Ya. Nanti kalau sudah perkiraan itu kurang 2 minggu masih belum ada tanda-tanda, ya itu seperti yang saya beritahukan. Alternatifnya berat, tapi itu tuntut terakhir. Ya, kirim ke jurnal saya. Tuntut terakhir, gak boleh untuk prioritas. Jadi berjuang dulu. Terima kasih. Ya. Itu makanya teman-teman itu Ya. Iya, Mas. Tuh. Nanti tinggal ngecek. Itu untuk alternatif terakhir. Jadi harus berjuang dulu. Ya. Mengapa? Karena kalau ke situ nanti pasti ya mosok mahasiswanya nggak dibantu. Ya, saya bantu. Tapi nanti tetap merevisi dulu. Tapi kalau sekarang sudah saya screening, sudah saya revisi, ya langsung. Itu ada 3 jurnal, ada yang berbahasa Inggris, ya, ada yang bahasa Indonesia, ya. Jurnal pendidikan yang berbahasa Indonesia, kalau PIJIS itu berbahasa Inggris dan Maprapanca itu bahasa Indonesia, ya, itu. Tapi selamat berjuang dulu. Berjuang dulu ini masih Desember ya. Jadi kalau Januari minggu kedua belum ada hilal dari jurnal yang dituju, boleh baru ngirim ke sini. Ya. Nanti karena saya juga bisa mengakses website ini, nanti kalau ada yang submit belum pertengahan Januari, nilainya malah tak kurang. Ya harus berjuang dulu. Nanti minggu kedua boleh baru submit ini. Kan ada submit kan ada tanggalnya. Dia kan bisa ngecek. Loh ternyata kok baru tanggal 7 sudah submit ke sini. Nah, nanti tak kurangi malah poinnya. Boleh submit ke sini tapi harus di atas tanggal 14. Ya, harus di atas tanggal 14. Tapi kalau buru-buru submit, nah itu berarti kan ini sebagai target utama, bukan pilihan. Nah, seperti itu. Oke, silakan ada yang mau hari ini mau dirapikan ini dulu. Minggu depan konsultasi lagi. Gitu ya. Untuk teorinya keliru. Ya. Strukturalisme profesi. Nanti saya kirimi PPT untuk langkah-langkahnya. Kemarin itu kan hanya general ya, amal, amil, amu. Itu ada 3 langkah lagi. Dan ada kaki-kakinya lagi. Nah, itu nanti tak kirimi PPT yang ada langkah teorinya. Oke, ada yang masih ditanyakan? Silakan. Iya.
Kalau memang ini sudah kira-kira sudah terpenuhi, ya boleh langsung submit. Kalau masih ragu ingin konsultasi, silakan. Jadi kalau saya sudah memenuhi ini, kayaknya sudah siap, saya submit deh. Boleh. Tapi kalau masih pengen konsultasi, saya persilahkan sampai nanti puas. Gitu. Gitu ya, Mbak Tisha. Yang lain ada lagi? Ada? Cukup? Oke, jika cukup maka untuk tanya silakan. Oh, mau konsul? Iya. Boleh. Apa juga ini? Jam berapa sekarang? 11? 19. Harus 2 menit ya. Dan nanti Jumatan malamnya ya. 19 ya, 10 menit lah, 10 menit. Dari saya, semoga segera selesai yang belum selesai, yang keliru-keliru segera diperbaiki. Kalau masih ingin konsultasi silahkan, kalau mau langsung submit silahkan. Oke, itu ya cukup jelas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.